Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Hasanah. Saya adalah guru dari SD Intres Manuruki 2 sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021. Angkatan kedua di LPTK Universitas Cendrawasih. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya SD Intres Manuruki 2. Berikut ini praktek pembelajaran saya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik semua? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau sehat semua. Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kalau ibu katakan apa kabar anak-anak hari ini? Kalian jawab alhamdulillah, semangat luar biasa. Alhamdulillah, semangat luar biasa. Oke, terima kasih Ananda semua ya. Nah sekarang Ibu cek absen dulu ya. Ibu cek absen. Ibu cek absen dulu siapa-siapa yang sudah hadir, yang sudah mengisi. Kalau ada yang bermasalah nanti Ibu ini ya. Absen manualkan. Oke. Ada Nur Zahira, Jihanada, Syakila, Al-Syafila, Rifki Ar-Rafid. Siapa yang mau memimpin temannya berdoa? Saya, Bu. Oke, karena Ananda Jihan yang mengangkat tangan duluan, Ibu tunjuk Ananda Jihan ya. Silahkan pimpin temannya berdoa. Yang lainnya bagaimana sikap tangannya nak ketika berdoa? Oke, baik. Silahkan, ayo. Doa dimulai. Amin. Oke. Terima kasih Ananda Jihan sudah memimpin temannya berdoa ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu yang berjudul Hari Merdeka. Semua menyanyikan lagu dengan ya nak ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan dulu lagunya. Menyanyikan lagu 17 Agustus atau Hari Merdeka ya. Mengapa kita harus menyanyikan lagu Hari Merdeka? Kenapa kita harus merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Kenapa? Ada yang tahu? Lahirnya Indonesia. Apa nak? Hari lahir Indonesia. Iya, coba diulang. Ananda Alia dulu. Coba.
Memperingati jasa pahlawan, Bu. Iya, baik sekali, memperingati jasa para pahlawan. Kemudian Ananda Mikela, apa tadi nak jawabannya? Ya, itu tadi kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia supaya kita mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Ya, oke, itu tadi ya. Ibu tampilkan media pembelajarannya. Nah, media. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya yang pernah kita pelajari sebelum masuk pada hari ini? Siapa yang masih ingat? Ayo. Pancasila dan kalimat penolakan. Iya, bagus sekali. Pancasila dan kalimat penolakan. Oke. Ternyata masih ada yang Penjumlahan. sebelumnya. Iya, ada juga penjumlahan ya. Penjumlahan. Oke. Kalimat perintah. Kita juga belajar tentang kalimat perintah, cara menjumlahkan bilangan ratusan, ya. Kalimat penolakan. Kalimat permintaan maaf. Siapa yang masih ingat kalimat penolakan? Contohnya kalimat penolakan yang santun. Maaf, saya masih kenyang. Iya, maaf, saya masih kenyang. Oke, siapa yang lain lainnya? Saya tidak bisa ikut bermain. Iya, maaf, saya tidak bisa ikut bermain. Oke, Ananda Rifki. Nah, siapa lagi? Saya tidak bisa mengikuti potong royong. Maaf, saya bisa mengikuti kegiatan gotong royong. Nah, itu semua tadi adalah kalimat penolakan yang santun, ya. Kalimat penolakan yang santun. Nah, kemudian sila Pancasila yang ada hubungannya dengan sila Pancasila. Ya, ketika kita menolak dengan cara yang santun, maka itu akan menciptakan apa? Menciptakan kerukunan. Nah, kalau tercipta kerukunan, maka sudah sesuai dengan sila Pancasila. Nah, sudah sesuai dengan sila Pancasila. Sila keberapa itu? Sila ketiga. Ya, baik. Nanti sila ketiga ya. Persatuan Indonesia. Bersatu, terpecah belah. Ya, bersatu. Ya. Nah, itu tadi ya pembelajaran yang lalu yang sudah pernah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran tema 2 ya. Tema 2 yaitu bermain di lingkungan ya. Bermain di lingkungan sekitar, kemudian bermain di lingkungan rumah, pembelajaran kedua ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini Ibu akan bacakan ya. Yang pertama, peserta didik berdoa dengan mengikuti ajaran agama yang dianutnya sebelum dan sesudah belajar dengan khusyuk. Tadi kita berdoa semua kan? Nah, berdoa dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membiasakan sikap santun saat menyampaikan pendapat dalam berdiskusi dengan baik. Jadi kalian sebentar ketika berdiskusi menyampaikan pendapatnya itu dengan cara santun ya, anak-anak ya, supaya bisa tercapai tujuan kita. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab itu saat menyelesaikan tugas diskusi kelompok dengan baik. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu membiasakan sikap disiplin saat mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, apakah itu tugas evaluasi sebentar ataukah tugas yang ada di materi ajar ya yang dikirimkan melalui kirim foto ya. Kirim foto tugas.
Kemudian yang kelima, peserta didik mampu membangun sikap kerjasama. Sikap kerjasama saat melakukan diskusi kelompok. Jadi ketika diskusi nanti tidak ada lagi yang kerja sendiri-sendiri. Akan tetapi dikerjakan secara Sama. Oke. Nah, sekarang yang keenam, peserta didik mampu membiasakan sikap patuh terhadap aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, dengan diberikan gambar percakapan, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri benda yang digunakan dalam bermain di rumah dengan benar. Nah, kemudian yang kedelapan, dengan diberikan gambar percakapan, peserta didik dapat mempraktikkan percakapan yang berkaitan dengan keragaman benda sesuai dengan lafal dan intonasi tepat. Ketika kalian membacakan percakapan, usahakan itu membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ada intonasinya, iya Bu, baik Bu. Nah, itu ya namanya intonasi, naik turunnya nada suara. Nah, kemudian yang kesembilan, dengan membaca percakapan, peserta didik dapat menganalisis aturan dalam bermain di rumah dengan tepat. Ya, kita dapat ingat, oh ini aturan-aturan ketika bermain di rumah. Oh ini tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalian harus tahu ya. Nah, yang terakhir, dengan menganalisis gambar percakapan, peserta didik dapat menceritakan akibat jika tidak mematuhi aturan dalam bermain dengan tepat. Ya, peserta kalian dapat menceritakan akibatnya ketika kita tidak mematuhi aturan dalam bermain. Ya, itu nanti tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Oke, semangat ya anak-anak semua ya. Tepuk tangan semua dulu. Ayo. Senyumnya semua, bukan ceria. Tidak ada yang boleh murung ya, karena kita akan Oke anak-anak. Nah, sekarang kita pindah ke materi slide berikutnya. Nah, ini dia ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Ya, jadi muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sekarang kita perlihatkan gambar percakapan. Bacalah gambar percakapan di bawah ini. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Kemudian lanjut. Kapan bisanya, Kak? Ya, Dik, mari kita latihan bersama. Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Jadi, mari kita latihan bersama. Nah, itu ya. Itu tadi percakapan antara Kak Tiur dan Beni. Ya, kita lanjut percakapannya lagi. Ya, setelah mereka berlatih, kemudian datanglah ibu. Siapa yang mau jadi ibunya? Biar ibu yang jadi ibunya ya. Beni. Ya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Iya. Iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya ya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, kemudian dijawab oleh Beni. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Tiur. Kak Tiur harus rajin berlatih.
Nah, kemudian dijawab oleh Kak Tiur. Benar kata Ibu, Di. Ayo kita mandi. Baiklah Bu, Kak, ayo. Iya, itu tadi percakapannya ya antara Ibu, Beni, dan Kak Tiur. Jadi sudah paham anak-anak ceritanya? Percakapannya sudah paham? Sudah mati semua gambarnya? Perlu diulang lagi? Ya. Nah, tadi Ananda sudah perhatikan, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini sebelum Ibu membentuk diskusi kelompok, ada beberapa pertanyaan yang sebentar kalian diskusikan. Jadi tolong anak-anak untuk melihat soal yang ada Ibu tampilkan ini, nanti sebentar anak-anak buka di LKPD-nya ya. Buka di LKPD ada, di materi ajar ada ya. Nah, sekarang coba perhatikan Ibu bacakan yang perlu kalian diskusikan. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Ya, jangan jawab di sini ya, tidak dijawab di sini. Nah, nanti sebentar di LKPD didiskusikan. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk simpai itu? Nah, kemudian yang ketiga, terbuat dari apa simpai itu? Nah, yang keempat, apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Nah, ingat-ingat apa tadi yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Nah, kemudian yang nomor 5, apa tanggapan Beni ketika diingatkan oleh Ibu? Apa tanggapannya Beni? Nah, kemudian yang keenam, mengapa kita tidak boleh lupa waktu ketika bermain? Ayo, pasti ada semua alasannya masing-masingnya kenapa kita tidak boleh lupa waktu ketika bermain. Kemudian yang nomor 7, apa akibatnya jika kita lupa waktu ketika bermain? Nah, apa yang terjadi jika kita lupa waktu ketika kita bermain? Keasikan bermain sampai lupa waktu. Kira-kira apa yang terjadi Ananda? Nah, sebentar Ananda diskusikan semua ya bersama dengan teman kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan bentuk kelompoknya ya. Ibu akan bentuk kelompoknya. Silakan setelah Ibu bentuk, Ananda join ke grupnya, ke kelompoknya masing-masing. Oke, ya. Akan bentuk breakout room atau diskusi, ruang untuk berdiskusi kalian. Karena di sini ada room 1, Afifa Azikra, Andi Kofifa, Jihan Nada, dan Reski Awalia. Room kedua Alia Safira, Andi Afika, Mikaela, Rifki Arlafif. Yang room ketiga Asis Iwan, Zahira, Sahlani, dan Sakila. Nah, oke. Ya, sudah ada di situ 3 kelompok. Ya. Silakan anak-anak semua buka LKPD-nya masing-masing ya. Tadi, nah silakan Ananda baca dulu. Kemudian di situ di bagian B dibawa lagi ya. Nah, ada soalnya. Nah, di sini ada soal. Nah, cara menjawabnya nanti di bagian C. Ya. Ada kolomnya. Ya. Nah, di sini menjawab pertanyaannya D ya. Nah, di sini dituliskan hasil jawaban diskusi kalian. Oke, Ananda semua bagaimana? Sudah dilihat LKPD-nya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini LKPD yang Ibu tampilkan ya. Tolong kalian baca baik-baik kembali percakapannya dan cermati gambarnya ya. Nah, ada dibilang simpai, bagaimana modelnya simpai itu ya. Perhati baik-baik. Kemudian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya ya. Pertanyaan yang 7 nomor tadi. Tolong diskusikan. Jangan ada pendapatnya sendiri. Kalian harus diskusikan. Siapa yang mau jadi pemimpinnya nanti yang mau bacakan? Saya, Bu. Bu. Nanti kalau begitu nanti ganti-gantian ya. Jadi ada nomor semua harus dapat.
Bu. Semua harus membacakan ya. Betul. Coba nomor 2-nya. Siapa bisa yang jawab nomor 2-nya? Bukan, ayo. Tidak ada bukuku. Kalau saya Kak Beni biru soalnya bermain. Bagaimana bentuk simpai itu? Bulat. Betul lingkaran. Apa ada masukan dari lainnya? Tidak ada. Saya ini. Bagaimana Ananda? Silakan berdiskusi ya. Ananda Rifki, pendapatnya sayang. Soal Tanggapan Beni dan Kak Tiur. Beni dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Soalnya nomor berapa? Nah, tentu kan jawabannya berbeda-beda ya. Kalau berbeda-beda jawabannya, kalian juga harus memperingatkan jawabannya. Ya. Nomor 6 apa jawabanmu? Soal nomor berapa? Banyak Tugas dan tanggung jawab lain yang harus dikerjakan selain bermain. Kalau nomor 7? Dan aktivitas harian akan kacau. Tugas dan Bagaimana Anda? Sudah diskusi? Iya. Ya, oke. Nah, sudah didiskusikan ya? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. sudah ditemukan pemecahannya semua? Sudah. Jawabannya? Betul ya? Assalamualaikum, saya dari kelompok 1. Kami akan membacakan diskusi kami. Yang pertama, Reski Awalia. apa yang dilakukan Beni dan Tiur? Jawab, bermain hula hoop. Yang kedua, Jihanada 2. Apa tanggapan Beni ketika diingat ibu? Jawab, tanggapan Beni ketika diingat ibu adalah Beni menolak berhenti bermain karena Beni masih belum bisa memainkan tipainya. Oke. Kemudian? Ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Jawab, kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain karena lupa waktu dapat menyebabkan hidup kita menjadi tidak teratur. Terbuat dari apa sih Pak? Simpai itu mengatakan kalau bermainnya sudah dulu. Sekarang waktunya mandi. Sekian Ibu. Ya, baik. Ya, meskipun jaringannya kurang stabil, namun Ananda Andi Nur Kofifa tetap semangat dalam memberikan jawaban, mempresentasikan hasil diskusinya, melaporkan hasil diskusinya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ayo. Sebentar kita lihat kembali ya, simpulkan ya. Kemudian kita pindah ke, terima kasih untuk kelompok 1 ya dan anggotanya ya. Iya, terima kasih nak. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok 2. Siapa tadi kelompok 2? Iya.
Silakan Ananda Mikaela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi. Nomor 1 dan 2 akan dibacakan oleh Rifki. Silakan Rifki. Tidak bergabung Rifki nak. Ambil alih saja ya. Kalau tidak ada temannya ambil alih saja. Apa yang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Untuk simpai itu, simpai berbentuk lingkaran. Nomor 3, 4, dan 5 akan dijawab oleh Alia Safira. Silakan Alia Safira. Iya, baik. Silakan Ananda. Terbuat dari apakah simpai itu? Rotan. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur kalau bermain di tanggapan Benny tidak diingatkan oleh ibu? Awalnya Benny menolak untuk berhenti bermain. Namun setelah diberi penjelasan oleh ibu dan Kak Tiur, akhirnya Benny mengerti dan berhenti bermain. Nomor 6. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu? Ketika bermain, supaya bisa mengerjakan kegiatan yang lainnya yang lebih bermanfaat. Apa akibatnya ketika kita lupa waktu ketika bermain? Waktu akan terbuang dengan sia-sia. Oke, lupanya Ananda Rifki baru bergabung ya. Iya, oke, enggak apa-apa nak. Tadi sudah dijawab oleh temannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan semua anggotanya. Kita beri aplaus. Ya, baik. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok 3. Siapa yang memimpinnya tadi? Saya, Bu. Iya, baik. Silakan Ananda, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan jawaban hasil diskusi kami. 3-4 dijawab oleh Ananda Ikhwan. Ya, silakan Ananda Ikhwan. Terbuat dari apa simpai itu? Terbuat dari rotan atau plastik. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur agar Benny dan Tiur berhenti bermain karena waktu sudah sore? Iya. Apa akibatnya jika kita lupa akan waktu ketika bermain? Jawab, kita lupa waktu belajar sehingga membuat kita menjadi bodoh. Bagaimana nak? Sudah dengarkan semua nak? Kayaknya ada masalah pada jaringannya Ananda Saharlani ya. Ya, sudah muncul kembali. Oke. Nah, tadi sudah dibacakan. Sudah ya? Oke, terima kasih atas kesempatannya Ananda Saharlani bersama dengan teman kelompoknya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, tadi itu kalian sudah presentase dengan baik, dengan cara yang betul, ya. Nah, kalian memang supaya Ini bermainnya dihentikan dulu karena sudah sore. Ya,
Ibu mengingatkan Beni supaya berhenti dulu bermainnya. Kemudian yang kelima, apa tanggapan Beni ketika diingatkan oleh Ibu? Tanggapannya Beni awalnya menolak, tetapi karena mendengar nasihat dari Ibu kembali dengan bersama dengan Kak Tiun, maka Kak Beni pun menurut ya. Kemudian nomor 6, mengapa kita tidak boleh lupa waktu ketika bermain? Kita tidak boleh lupa waktu supaya pekerjaan yang lainnya bisa terselesaikan juga dengan baik. Contohnya belajar, ibadah, mengaji, sholat tidak terlupakan ya. Kemudian nomor 7, apa akibatnya jika kita lupa waktu bermain? Kira-kira apa ya akibatnya jika kita lupa waktu ketika bermain? Pastinya akan pekerjaan yang lainnya akan terbengkalai, tugas kita tidak selesai, kita tidak makan, akhirnya nanti kelaparan, kemudian lupa ibadah dan sebagainya. Semuanya berjalan kacau ya. Nah, itu tadi kira-kira dari pembelajaran hari ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke? Iya, baik Ananda, silakan Ananda Jihan simpulkan nak. Apa yang kalian pelajari hari ini? Simpulkan. Ya, silakan Ananda. Menetapkan Ya. permainan dimulai. 9, memanggil permainan akan dilanjutkan lain waktu. Iya, itu tadi salah satu kesimpulannya ya yang dibacakan oleh yang dijelaskan oleh Ananda Jihan. Tepuk tangan untuk Ananda Jihan. Sudah berani memberikan kesimpulan. Bagaimana dengan yang lainnya, Nak? Itu tadi. Iya, silakan Ananda Mikaela, Nak sayang. Iya, gantian ya. Kesimpulan, saat bermain kita harus ingat waktu. Waktu yang sangat berharga harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak terbuang dengan percuma atau sia-sia. Iya, baik sekali. Ya, terima kasih Ananda Mikaela. Kita beri aplaus untuk Ananda Mikaela. Nah, siapa lagi, Nak? Itu tadi PKN. Bahasa Indonesia belum disimpulkan, bahasa Indonesia. Tentang benda apa tadi yang kalian lihat bentuknya seperti apa? Ayo, siapa? Ananda Rifki, silakan Nak sayang. Ananda Rifki, silakan. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu karena masih banyak kegiatan yang harus dilakukan. Oke, itu ya. Iya, terima kasih Ananda Rifki. Kita beri aplaus untuk Ananda Rifki. Nah, Ibu simpulkan kembali untuk bahasa Indonesianya itu kesimpulannya ketika kita bermain ya, kita bermain itu kita lihat bentuknya terdiri dari berbagai bentuk ya. Bentuk permainan itu terdiri dari berbagai bentuk seperti tadi contohnya simpai atau hula hoop. Nah, benda-benda permainan itu, alat-alat yang kita gunakan itu beragam ya, bentuknya beragam, warnanya beragam, dan juga permukaannya atau sifatnya. Seperti tadi pada simpai itu bentuknya lingkaran ya, lingkaran, kemudian bentuknya lingkaran, kemudian warnanya apa? Warnanya warna-warni kalau hula hoop. Kemudian permukaannya bagaimana, halus atau kasar? Nah, itu ya. Halus ya, tidak kasar. Nah, jadi benda itu mempunyai keragaman ya. Benda itu mempunyai keragaman bentuk, warna, dan sifat. Itulah ya, benda-benda yang kita gunakan ketika bermain itu beragam. Nah, contoh yang seperti hula hoop tadi, bentuknya yang sama dengan bentuk hula hoop itu ini namanya plester ya. Plester ya. Ada juga gelang yang biasa kita gunakan, gelang. Nah, itu bentuknya seperti hula hoop ya. Jadi berbagai macam bentuk.
sebentar di LKP di materi ajarnya ada juga itu permainan yang terbuat dari apa itu kertas, nanti kalian sebutkan keragamannya apa, bentuknya bagaimana, ciri-cirinya ya. Nah itu. Nah kemudian untuk PPKN-nya kesimpulannya tadi apa yang kalian sudah sebutkan, bahwa apa yang kalian sudah jelaskan bahwa kita harus menghargai waktu sebaik-baiknya ya. Nah, ketika bermain kita tidak boleh lupa waktu supaya pekerjaan yang lainnya bisa dijalankan juga. Oke, paham semua anak-anak? Paham semua nak? Oke, kita sudah menyimpulkan. Jangan lupa hasil kesimpulannya tulis di LKPD ya. Kemudian di bagian penutup ini, di akhir penutup acara kita, pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tes evaluasi. Ya, sudah ada berapa orang ini? Berapa anak yang sudah menjawab? Jihan ada, sudah menjawab. Alfa, Syakila, Nur Sahila. Yang lainnya cepat nak. Rizky Awalia. Empat tali itu ada bentuknya, sifatnya, warnanya, kalian isi di sini ya. Nah, itu ya tugas terstruktur yang ada pada materi ajar. Kalian kerjakan, kemudian foto dan kirimkan ke ibu ya hasil fotonya. Nah, kemudian setelah itu ibu akan memberikan evaluasi, refleksi ya. Ibu kembali. Ya, ibu akan bertanya dulu. Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan bagi kalian? Ayo, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ya, pada bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Pada bagian yang mana tadi yang menyenangkan? Iya, yang harus goyang-goyang pinggul ya. Kemudian hula hoopnya terjatuh terus ya, harus banyak latihan memang ya, karena itu termasuk salah satu kegiatan olahraga. Nah kemudian yang mana menurut kalian sulit dipelajari? Kira-kira yang mana ya yang sulit? Ada enggak yang sulit? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah, luar biasa semuanya. Ya, luar biasa. Oke. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran selanjutnya ya. Pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang perkalian yang dilakukan dengan cara menjumlah dengan cara berulang. Oke? Ya. Ibu mohon semua akan mengikuti pelajaran selanjutnya melalui Zoom ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, Ibu akan berikan ice breaking dulu. Tepuk-tepuk tangan yang kayak kemarin. Kira-kira yang mana itu? Ayo Ibu lihatkan ya, perlihatkan coba. Satu jari kiri yang menjadi Dua jari kiri tiga menjadi satu, dan dua kamera cicik. Tiga jari kiri yang menjadi tiga, empat jari kiri tiga menjadi empat, lima jari kiri tiga menjadi marilah berdoa. Oke, sudah semua ya. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu ingatkan supaya tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya, dengan cara menggunakan masker ketika keluar ruangan. Yang kedua, rajin cuci tangan dan menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak.
Ya, oke, ya. Nah, sekarang sebelum kita menutupnya, Ibu menunjuk dulu siapa yang mau memimpin temannya doa. Memimpin temannya doa penutup. Ya, Ananda Sahlani lagi, ya. Iya, silakan Ananda Sahlani. Angkat tangannya nak ketika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Ananda Sahlani. Nah, setelah kita berdoa, berakhir pula lah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya, tetap semangat, belajar yang giat, dan terus rajin membaca-baca buku, rajin membantu kedua orang tua. Oke, anak-anak semua? Semangat ya. Semangat semua. Semangat, semangat, semangat. Oke, hebat semua. Nah, sekarang Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.